Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Roy Martan Rahandra, dosen program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menyampaikan deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah. Dari mata pelajaran taksonomi tumbuhan ini, yang pertama itu adalah mempelajari penggolongan klasifikasi tumbuhan rendah berdasarkan alat perkawinan ataupun perkembangbiakannya, serta memberikan ciri-ciri morfologi dari tumbuhan itu sendiri. Intinya dalam mata pelajaran kali ini saya memberikan kesempatan secara penuh untuk mahasiswa dapat mempresentasikan melalui akun YouTube yang sudah disediakan oleh mahasiswa. Demikian, selamat menyaksikan video dari mahasiswa program studi pendidikan biologi. Ya baik, pada pembahasan kita hari ini mengenai cara reproduksi Chlorophyta dan Phaeophyta. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Enderika Yondare dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Ya baik, kita akan masuk pada materi. Yang pertama, cara reproduksi Chlorophyta. Bagaimana cara perkembangan biak ganggang hijau? Alga hijau ini dapat berkembang biak secara aksesual atau vegetatif dan juga seksual atau generatif. Reproduksi secara aksesual atau vegetatif terdapat 3 tahap. Yang pertama, pembentukan zoospora atau spora kembara. Spora ini memiliki 4 bulu, vakuola, kontraktil, kebanyakan memiliki 1 bintik mata atau stigma, dan dapat bergerak dengan berenang karena mempunyai flagela. Nah, zoospora ini bisa pindah tempat karena dia mempunyai flagela yang bisa bergerak ke tempat lain. Yang kedua, pembelahan biner. Alga hijau yang berkembang biak dengan pembelahan biner biasanya dilakukan oleh alga yang bersel satu atau uniseluler. Pembelahan biner atau perkembangan biak ini bentuk reproduksi aksesual yang dilakukan oleh organisme prokariotik seperti bakteri, contohnya protozoa atau hewan bersel satu. Tahap yang ketiga, fragmentasi. Ganggang hijau yang berkembang biaknya secara fragmentasi dilakukan oleh alga berbentuk benang atau yang berkoloni. Fragmentasi ini merupakan hewan untuk berkembang biak dengan memutus atau memotong tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih. Contohnya hewan yang berkembang biak secara fragmentasi yaitu cacing pita atau planaria. Bagian yang kedua, reproduksi secara seksual atau generatif. Ada 2 tahap. Yang pertama, anisogami. Ingatlah kembali yang terjadi pada Canophyta. Selain secara aksesual, alga hijau dapat pula berkembang biak secara seksual atau generatif, yaitu dengan anisogami. Gamet jantan selalu bergerak bebas yang sangat menyerupai zoospora, sedangkan gamet betina kadang-kadang tidak dapat bergerak, jadi merupakan suatu homoganium. Setelah terjadi perkawinan, akan menghasilkan suatu zigot yang selanjutnya akan tumbuh menjadi alga yang baru. Nah, alga hijau dia berkembang biak secara seksual atau generatif, yaitu dengan menggunakan anisogami. Gamet jantan selalu bergerak menyerupai zoospora, sedangkan gamet betina tidak dapat bergerak. Jadi merupakan suatu homoganium. Setelah terjadi perkawinan antara gamet betina dan gamet jantan, maka akan menghasilkan zigot atau alga yang baru. Tahap yang kedua, konjugasi. Selain itu, ada pula ganggang hijau yang reproduksi generatifnya berlangsung dengan cara konjugasi, yaitu perpaduan 2 gamet yang membentuk sigospora. Sigospora ini tidak memiliki alat gerak sehingga tidak dapat berpindah tempat. Ganggang hijau ini bereproduksi secara generatif atau dengan cara konjugasi, yaitu perpaduan 2 gamet yang membentuk sigospora. Dan sigospora ini tidak memiliki alat gerak untuk berpindah tempat. Yang kedua, cara reproduksi Phaeophyta.
Perkembangan biak pada Phaeophyta dilakukan secara aksesual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Reproduksi aksesual alga coklat dilakukan dengan fragmentasi dan pembentukan spora. Zoospora yang dihasilkan memiliki flagela yang tidak sama panjang dan terletak di bagian lantera atau pinggir. Cara reproduksi Phaeophyta sama dengan cara reproduksi Chlorophyta, tetapi alga coklat pada pembentukan zoospora yang dihasilkan memiliki flagela yang tidak sama panjang dan terletak di bagian pinggir. Sedangkan perkembangan biakan seksual dilakukan dengan isogami, anisogami, atau oogami. Fokus veksikulasi adalah salah satu contoh alga coklat yang berkembang biak secara oogami. Ada cara reproduksi generatif atau seksual ganggang coklat yang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi, yaitu ujung-ujung lembaran talusnya yang fertil membentuk suatu badan yang mengandung alat pembiak disebut reseptakel. Nah, ada ganggang coklat yang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi dan talusnya yang membentuk suatu badan yang mengandung alat pembiak disebut reseptakel. Di dalam reseptakel ini terdapat konseptakel yang mengandung antheridium yang menghasilkan sel kelamin jantan berupa spermatozoid, dan ooganium yang menghasilkan sel telur atau ovum, dan benang-benang mandul yang disebut parafisis. Antheridium berupa sel-sel berbentuk corong yang muncul. Di dalam reseptakel ini terdapat konseptakel yang menghasilkan sel kelamin jantan dan ooganium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Dari dasar dan tepi konseptakel, ooganium berupa badan yang duduk di atas tangkai. Jika spermatozoid dapat membuahi sel telur, akan terbentuklah zigot. Zigot lalu membentuk dinding selulosa dan pektin yang tebal, kemudian melekat pada suatu substrat seperti bebatuan. Selanjutnya tubuh menjadi individu baru yang kromosom tubuhnya diploid. Terima kasih.